nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum ya ikhwati? Khair Ustaz. Taib la'allakum bi khairin jami'an. Taib, kita terakhir sampai halaman berapa? Terakhir pembahasan tentang sifat huruf yang hamas, lawannya jahar. Sudah masuk ini ya? Terakhir halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Ya ini ya, sahih. Oh, Ustaz, fahasasu syakhsun sakata. Iya. Fahathahu syakhsun sakata. Taib. Ya, ini huruf-huruf yang bersifat hamas. Ya, ada 10. Masih ingat pengertian hamas? Secara simpel atau secara mudahnya ditandai dengan apa hamas itu? Keluarnya suara udara Ustaz. Suara atau Udara. Udara. Udara Ustaz. Udara ya, nafas ya. Jarayanun nafs 'inda nutqi bil harf. Mengalirnya nafas ya ketika mengucapkan huruf. Yang jelas di sini adalah huruf hamas. Karena lemahnya sandaran pada makhraj. Lawannya adalah al-jahr. Lawannya al-jahr. Kalau jahar, ya ini. Di sini nih jahar ya. Azama waznu qari'in dhi ghaddin jaddi talabin. Dhi ghaddin jaddi talabin. Taib ini untuk yang jahar. Namun ketika kita sudah menghafal huruf-huruf yang bersifat hamas, maka otomatis ya kita juga akan mengetahui bahwasanya huruf-huruf selain hamas itu maka bersifat jahar. Kemudian selanjutnya adalah asyiddah. Asyiddah. Ya, definisi syiddah secara bahasa adalah al-quwwah yang bermakna kuat. Ya. Adapun secara istilah adalah inhibas. Inhibasu jari saut inda nutqi bil harf li kamalil i'timadi 'alal makhraj. Tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf. Taib. Ketika mengucapkan huruf, otomatis ini huruf apa? Yang diucapkan huruf syiddah. Likamalil i'timadi 'alal makhraj. Karena likamalil i'timad ya. Karena kuatnya atau liquwatil i'timad 'alal makhraj, karena kuatnya sandaran pada makhraj. Jadi huruf-huruf yang syiddah itu kuat sandarannya pada makhrajnya. Hurufnya ada 8. Apa saja? Terkumpul pada sebuah kalimat ajid qatin bakat. Ya, ajid qatin bakat. Ya, coba dihafalkan. Ajid. Silakan diikuti. Ajid. Ajid. Qatin. Qatin. Bakat. Bakat. Ya.
Kam hadara ma'ana? Berapa yang hadir bersama kita? 12. 13 orang. Baik. 12 nafaran. Sebelumnya di absen. Al-an ayu tarikh? Tanggal berapa sekarang? 25 ya? 25 Ustaz. Sauhadirukum wahidan. Saya absen ya, satu persatu. Akhuna Aan. Budiman. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Pak Anto. Pak Anto wujud. Pak Arif, Dedi Santik. Dwi Sulitianto. Hadir Ustaz. Dwi. Hadir Ustaz. Oke. Eko Nuryadi. Evan Farizal. M. Zulfikri. Taufiki. Hasbi hadir ya. Hasbi hadir. Akhuna Hasbi. Ilham Surya. Akhuna Ilham Surya. Jajang. Qatar Edi Rahayu. Khairi Lutfi. Laudi Hamurudin. M. Khairul Ardani. Hadir Ustaz. Barakallahu fiik. Muhammad Ridwan. Wujud Ustaz. Muhammad Irfan. Mawjud Ustaz. Muhammad Aminullah. Muhammad Insan. Naam, hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Muhammad Yani. Hadir Ustaz. Mukhlis. Sigit Prastio. Sodikin. Sunar Hasto. Saiful Ikhwan. Triyono. Widi Rahmat. Hadir Ustaz. Afrizal Tanjung.
Hadir Ustaz. Barkah Tribasuki. Oke. Taib, ikhwah, ana lupa kemarin ada yang kirim surah Al-Fatihah, tapi belum sempat ana buka. Ada mungkin di antara yang hadir? Ustaz, mau nanya dikit Ustaz. Ya, silakan, Pak. Jadi kalau kita melihat di huruf B ini, huruf-huruf al-hamznya itu kan ada 10. Salah satunya paling belakang itu kaf dan ta. Ya, kaf dan ta, Pak. Ya, Sahih. selanjutnya adalah asyidda, juga ada kaf dan ta. Kenapa dua huruf ini masuk di al-hamz juga dan masuk asyidda, Ustaz? Iya. Semua huruf yang bersifat hamz, semua huruf yang bersifat hamz itu mayoritas sifatnya rokhawah kecuali kaf dan ta. Ya. Nah, kaf dan ta ini makanya diurutkan ya, berurutan ya, kaf dan ta. Karena memang mereka memiliki dua huruf ini paling beda dengan huruf-huruf sebelumnya. Adapun huruf sebelumnya fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, dan sin, ini mereka huruf-huruf ini hamz juga rokhawah, mahmusah ya, majhurah. Afan, dia hamz. Kalau yang kaf dan ta, hamz dan rokhawah ini ya, yang berapa huruf? 8 huruf ya Pak ya? 8 huruf ini. Ini semuanya selain dia hamz, maka dia juga rokhawah. Adapun kaf dan ta, maka dia hamz saja tanpa rokhawah alias syiddah. Karena dia terputus di sini, Pak. Dia terputus. Bisa dilihat, Pak. Dia terputus suaranya. Suaranya ya, ingat. Karena di sini kan suaranya, Pak. Kenapa di syiddah? Karena di pembahasan syiddah itu masalah suara, Pak. Masalah suara, bukan apa? Bukan angin. Bukan angin ya. Lihat, Pak. Antum mengucapkan untuk mengetahui kaf dan ta ini, dia terputus atau tidak suaranya, sukunkan coba, Pak. Kafnya disukunkan. Terputus nggak suaranya? Suara nih ya, bukan angin ya. Suara. Oh ya, Ustaz. Ya. Ya, kemudian yang ta. Iya kan? Bukan begini, Pak, bukan. Bukan, tapi yang ta. Nah, putus nggak suaranya, Pak? Iya. Nah, jadi bukan ya. Ya, itu aja sebenarnya, Pak. Jadi untuk kalau hamz, ya dia hamz karena memang keluar atau mengalir udara. Udara ngalir kan, Pak? Nah, jadi kenapa di sini dia disebutkan berurutan? Karena memang dua huruf ini tuh paling aneh gitu dibandingkan dengan huruf-huruf sebelumnya. Paling beda gitu, Pak. Ya, Pak ya. Jadi bisa kita kasih rumus bahwasanya sebagian besar atau setiap huruf yang sifatnya hamz itu pasti rokhawah kecuali kaf dan ta. Itu aja. Itu aja. Jadi untuk pembahasan jahar dan hamz ini masalah angin ya. Kalau syiddah dan rokhawah ini masalah suara. Itu. Ya. Jelas lah ya.
Jelas? Ustaz, baik Ustaz. Ya, ada pertanyaan lain, Pak? Cukup Ya. Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Hafal masih ini ya, masih ingat ya untuk hamas ya. Fahassahu syakhsun sakata. Coba baca semuanya. Fahasyu Sakata. sakata. Ya, dibaca ininya aja, Pak. Jadi nggak perlu satu-satu, baca ininya dulu. Fahassahu syakhsun sakata. Tahassasu syahsun sakata. 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 Ya. Coba baca. Pak Arif, Pak Amir. Sebutkan huruf-huruf yang bersifat hamas. Disebutkan kalimat tadi atau hurufnya aja? Kalimat. Kalimat. Iya. Fahassahu syakhsun sakata. Ya. Syakhsun. Syakhsun. Fahassahu syakhsun sakata. Ya, barakallahu fiik. Pak Dwi. Sebutkan huruf yang bersifat hamas. Fahasahu syakhsun sakata. Barakallahu fiik. Pak Hasbi. Sebutkan, Pak. Fahasahu syakhsun sakata. Satu lagi. Pak Khairul Ardani. Fahatsuhu syakhsun sakata. Ya, fahatsahu ya. Fa'atahu. Karena kalau dalam matan Ibnu Jazari, matan Muqaddimah Al-Jazariyah itu sebutkan ketika membahas sifat ya, sifatu hajarun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waqtitaqul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wa syadidilin umar wa sab'u ulwin khusadaqin kid hasar wa sadu dadun ta'un da'un mutbaqa wa farra min lubbil huruful mutlaqa safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma walin hirafu suhiha fillami warrawa bitakririn ju'il walita fashishinu badan istaqil. Nah itu udah disebutin semua tuh. Sifat-sifat huruf di situ udah semua. Nah, sebutkannya adalah fahasahu. Ya, bukan fahasuhu, tapi fahasahu. Sa, ininya sa. Baik. Kalau kita lihat matannya ya. Baik. Selanjutnya. Yang bersifat syiddah. Ya, bersifat syiddah. Berarti syiddah itu di sini pembahasannya tentang suara. Syiddah rohwa pembahasannya tentang apa? Suara. Kalau hamas dan jahar? Angin. Angin. Baik. Ya, kita hafalkan huruf-huruf yang bersifat syiddah. Ikuti, dengarkan, ikuti istami'u waraddidu. Dengarkan, kemudian ulangi. Baik. Ajid qatin bakat. Ayo. Ajid qatin bakat. Ya. Jadi qatin to qatin ti. Ya. Kalau bacanya jangan jadi tak ya. Jangan ajid kotin, tapi ajid kotin, tin, qatitu baqu. Baik, huruf to itu tebal. Ajid qatin bakat. Ayo. Ajid qatin bakat. Lagi. Ajid qatin bakat. Lagi.
Ajid qatin bakat Sekali lagi. Ajid qatin Bakat. Ya. Silahkan Pak Sigit. Silakan dibaca, Pak. Huruf-huruf yang bersifat syiddah. Pak Sigit. Baik. Selanjutnya Pak Sodikin. Ada Pak Sodikin? Pak Sunar? Pak Widi Rahmat? Pak Widi Rahmat? Pak Afrizal Tanjung? Ustaz. Silakan Pak dibaca huruf yang bersifat syiddah. Ajid qatin bakat. Iya, barakallahu fiik. Lagi, sekali lagi. Baik. Ya, Pak Barka udah masuk belum? Belum ya? Ya, itu huruf yang bersifat syiddah. Yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Nah, di sini lihat. Kaf dan ta disebutkan berurutan lagi. Ya. Nah, karena pengucapan 8 huruf ini, suaranya tertahan. Ya, terputus dia. Aliran suara. Dan lawannya adalah ar-rakhawah. Lawannya ar-rakhawah. Pertengahan antara syiddah dengan rakhawah. Nah, di sini lihat catatannya sebelum kita lanjut. Perhatikan perbedaan antara jahar dan syiddah. Sifat jahar adalah merupakan sifat yang berkaitan dengan nafas. Maka sifat jahar adalah tertahannya aliran nafas. Sedangkan syiddah adalah sifat yang berkaitan dengan suara. Maka sifat jahar adalah tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Paham ya? Kemudian yang kedua, coba perhatikan lagi dalam huruf-huruf yang mempunyai sifat syiddah, ternyata hampir semua hurufnya mempunyai sifat jahar kecuali 2 huruf yaitu kaf dan ta. Afwan, ini salah ini ya. Ini salah. Bentar. Ini harusnya dalam huruf-huruf yang mempunyai sifat Syiddah. mana ini? Oh, ini syiddah ya. Ya, ini coba perhatikan dalam huruf yang mempunyai sifat syiddah, ternyata hampir semuanya. Iya, benar ya, benar. Hampir semua syiddah itu sifatnya jahar ya. Kecuali kaf dan ta. Taib, ini benar. Ya. Lihat di sini pembagian sifat syiddah. Seperti yang kita ketahui, huruf yang mempunyai sifat syiddah pasti memiliki sifat jahar ya. Jadi setiap syiddah itu pasti jahar. Kecuali 2 huruf. Huruf apa? Kaf dan ta. Kaf dan ta. Nah, kaf dan ta memiliki sifat apa? Hamas. Ya. Oh, ya. Maka dari itu sifat syiddah terbagi menjadi 2. Nih lihat nih, syiddah majhurah, dan syiddah mahmusah. Ya. Syiddah majhurah yaitu huruf yang memiliki sifat syiddah. Jadi syiddah memiliki sifat syiddah, majhurah dia pun memiliki sifat jahar. Ya. Gitu ya. Jadi syiddah itu terbagi menjadi 2, syiddah majhurah dan syiddah mahmusah. Kalau syiddah majhurah ya, dia memiliki sifat syiddah. Kalau syiddah berarti
tertahan apa? Suara. Tertahannya suara. Majhurah. Apa? Jahar. Jahar. Iya, jahar. Artinya tertahannya aliran nafas. Nah, berarti dia tertahan dari suara tertahan, nafas juga tertahan. Gitu ya. Artinya apa? Suaranya terputus, tertahan, majhurah, dan dia pun anginnya juga tertahan atau nafasnya. Maka itu sifat syiddah apa namanya? Syiddah majhurah. Contohnya adalah, lihat, as-sama. Coba ikuti. As-sama. As-sama. Ya, apanya yang menjadi poin di sini yang kita bahas? Sini apa Hamzah? Hamzah. Hamzahnya Pak? Oh, Lihat nih, terputus nih. ya. Syiddah niat. As-sama. Terputus kan? Ya, Hamzahnya. hamzanya. Iya, hamzahnya. Kemudian fil uqad. Daknya. Dalnya. Dal. Coba ikuti. Fil uqad. Fil uqad. Fil uqad. Fil uqad. Ya, itu dia syiddah. Dal selain syiddah dia juga jahar. Ya, makanya syiddah majhurah. Al-buruj. Ayo. Buruj. Nah, di situ lihat keluar angin enggak? Enggak. Tidak. Nah, kalau nggak keluar angin berarti majhurah. Terus dia syiddah enggak, Jim itu? Tidak. Syiddah. Syiddah enggak? Tidak. Syiddah. Karena dia terputus kan? Buruj. Bukan buruj. Gitu enggak. Ya, tapi terputus. Buruj. Buruj. Ada qalqalahnya ya. Jangan buruj, tapi buruj. Ada qalqalah, coba ikuti. Buruj. Buruj. Ya, coba Pak Widi. Ya Ustaz. Ya, coba baca Pak. Buruj. Buruj. Lagi. Buruj. Keluar angin nggak Pak? Jim? Tidak. Tidak keluar angin Pak ya. Jadi jangan begini, ini kesalahan yang sering terjadi. Buruj. Nah, itu keluar angin. Keluar angin. Ya, tidak. Harusnya tidak dikeluarkan angin. Karena dia sifatnya apa? Syiddah. Kalau angin masalahnya syiddah atau masalahnya jahar? Jahar. Jahar kalau angin itu. Ya, jadi buruj. Ya. Yang kedua, syiddah mahmusah. Dia syiddah. Itu artinya tertahan apanya? Kalau syiddah suara. Plus dia mahmusah.
Dia hames. Berarti tertahan nggak? Mengalir. Mengalir. Nih, kalau yang pertama syiddah majhurah, tertahan, tertahan. Tertahan suara, Tertahan. nafas. Yang kedua, Nafas. syiddah mahmusah, tertahan, tidak tertahan. Tertahannya suara, tidak tertahan, tertahannya Mengalirnya suara dan mengalirnya nafas. nafas. Ya, artinya tidak tertahannya nafas, tidak tertahan nafasnya. Gitu ya. Jadi itu ngapainnya gitu, Pak. Yang pertama, syiddah yang pertama tertahan, tertahan. Syiddah yang kedua tahan, tidak tertahan. Alias mengalir. Nah, itu namanya syiddah apa yang kedua? Musa Ya, contohnya apa? Lihat, perhatikan di sini. wa takhallat. Ya, kaf. Lihat kaf. Yak, keluar angin nggak? Yak, Keluar. yak, zibun. Coba. Zibun. Ya, suaranya. Lihat dari segi suara. Terputus apa mengalir? Nali. Suara terputus. Suara. Saya tanya suara. Tertahan. Ya, tertahan kan? Tertahan. Yak. Yak. Ya. Yak. Jadi kalau seandainya nggak ada anginnya nggak keluar, maka gini, yak, Oh. zibun, yak, zibun, yak, zibun. Tapi karena dia punya sifat hamas, maka yak. Kalau nggak punya sifat hamas, maka begini bunyinya, yak, zibun, yak, zibun. Betul salah? Benar. Salah ya? Betul. Kalau nggak betul tadi kalau nggak punya hamas. Seandainya dia nggak punya hamas, kalau nggak punya hamas, otomatis pengucapannya gini kan, yak, zibun gitu kan? Benar, Ustaz, benar. Ya, tapi karena berhubung kaf ini dia punya sifat hamas, maka gini, yak, zibun. Yak, zibun. Coba pertanyaan, silahkan dipilih mana yang betul dan mana yang salah. Saya baca ya. Yak, zibun. Yang kedua, yak, zibun. Salah pertama, benar yang kedua. Yang betul yang Dua. kenapa? Ada sifat hamasnya. Ada sifat hamesnya. Kalau yang pertama itu enggak kelihatan hamesnya. Ya, itu aja. Paham ya, Pak ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, kemudian contoh yang berikutnya. Tabbat yada, lihat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba ikuti. Tabbat Coba Pak Muhammad Yani baca, Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Muhammad Insan. Pak Muhammad Insan. Pak Amir Budiman. Ya, Ustaz. Ya, mana Pak? Mana barusan? Amir ini, Ustaz. Ya, Pak Amir Budiman, silakan. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tab. Tahan dulu, baru ada qalqalah. Ya, Wa tab. karena wa tab. Wa tab. Jadi ba itu huruf qalqalah nih, huruf qalqalah. Terus bertasydid. Ya. Maka ini adalah qalqalah yang kubro. Qalqalah yang kubro. Bahkan lebih kubro daripada yang bertasydid. Jadi dia
kubro lebih kubro dari yang tidak bertasdid. Jadi kalau ada huruf ba tapi nggak bertasdid, terus kita berhenti, itu saja udah kubro. Nah, kalau ini bertasdid, maka lebih kubro dari yang kubro. Itu. Paham maksudnya? Paham, insyaallah Ustaz. Jadi lebih besar, lebih tingkatannya lebih besar daripada yang hanya sekedar kubro. Karena kalau yang kubro, ya biasa kan, qalqalah kubro gitu kan, ketika kita di huruf qalqalah tanpa tasdid, tapi ketika kita berhenti di huruf qalqalah yang bertasdid, maka di situ berlakukan apa? Naber, ada naber. Watab, watab. Jadi bukan watab. Jadi watab, ada tekanan. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Khairul Ardani. Ustaz. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya. Kemudian yang selanjutnya. Yang contoh ketiga, wa takhallat. Ayo. Watakhallat. Wa takhallat. Watakhallat. Ya. Wa takhallat. Watakhallat. Di mana ini? Huruf apa yang menjadi pembicaraan kita? Huruf ta. Dia punya sifat syiddah plus hamas. Ya. Syiddah karena tidak mengalir suaranya, hamas karena mengalir anginnya. Takhallat, khallat, khallat. Taib. Ya. Singkat kata, syiddah itu terbagi menjadi dua. Ada syiddah majhurah, ada syiddah Mahmusa. Baik. Selanjutnya kita beralih ke sifat yang ketiga, yaitu ar-rakhawah. Afan. Yang ketiga apa yang ketiga? Ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Ar-rakhawah itu secara bahasa alin. Lunak. Lembut. Secara istilah, mengalirnya bunyi suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya sandaran pada makhraj. Jadi kalau sandaran ke makhrajnya lemah, maka akan mengalir suaranya. Ya. Kalau sandaran pada makhrajnya lemah, akan mengalir apa? Suaranya. Suaranya. Contoh lihat. Sya. Fa, as, is, us. As, is, Ta. As, is, as, us. is, us. Yang ha, Ah. Ih. Ah, ih, Baik. Dan seterusnya ya. Sin juga begitu. As, is, us, Us. as, is, us. Baik. Dibaca begitu ya. Coba satu-satu. Pak Hasbi. Pak Hasbi. Ada ya? Selanjutnya Pak Ilham Surya. Pak Ilham Surya. Pak Khairul Ardani.
Lagi di Pak Khairul Ardani. Pak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Ridwan. Ada juga ya? Ini bukannya hadir nih Pak Muhammad Ridwan. Ya, sip. Lanjut aja, huruf-huruf yang bersifat rokhawah ada 15. Di sini salah satu cara untuk mengidentifikasi ya, bukan inden. Mengidentifikasi huruf hijaiyah mempunyai sifat rokhawah adalah dengan membaca huruf tersebut dengan diwakafkan. Kayak tadi. As. Mengalir gak suaranya? As. Mengalir, Ustaz. Mengalir. Nah, berarti dia rokhawah. Ah. Apa itu berarti? Rokhawah. Ah. Nah, kalau yang H, ya, yang dari tenggorokan bawah ini H, ini dia alirannya tidak sebanyak yang H dari tenggorokan tengah. Ah, dengan ah, ada beda nggak? Beda. Jadi aliran apa namanya? Suaranya. Bukan suara, dia kan ngalir juga ininya ya, nafasnya ya. Iya, Aliran suara ya, aliran nafas juga itu nggak sekuat H. Asa. Asa. Aha. 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 Yang ini, yang ketiga, yang terakhir. Aha. Ya, kita beralih ke tawasud. Tawasud itu pertengahan artinya, wasat dari kata wasat. Makanya adalah akidah wasitiyah, dari kata wasat. Pertengahan. Secara bahasa, wasat itu al-i'tidal atau wasut al-i'tidal. Adapun secara istilah adalah i'tidalus shaut indan nutqi bil harf. Seimbang ya suara ketika pengucapan suatu huruf. Ya, tawasud. Pertengahan dia tidak seperti syiddah sehingga kemakhrajnya itu kuat sandarannya. Dan dia juga tidak seperti rokhawah, tidak sempurna seperti rokhawah yang mengalirkan suara ya secara sempurna, tidak, tapi bertengah-tengah. Dalam membaca huruf bersifat atau maka suara agak tertahan namun tetap ada aliran. Ya. Suara agak tertahan namun tetap ada aliran. Dan ini akan lebih nampak itu ketika posisinya dia tasydid dan sukun. Al, an, ar, iyyaka na'budu, ya. Ada lam, ada nun, ada ain, mim, ada ro. Jadi kalau dikumpulkan menjadi lin Umar. Lin Umar. Lin Umar. Baik. Lin Umar. Itu at-tawasud. Lin Umar.
Ketika membaca huruf tawasud maka jangan dibaca seperti syiddah sehingga ketika baca tersebut suaranya tertahan atau terputus. Ya, jangan seperti syiddah. Lihat terputus bagaimana? Contohnya adalah al atau alhamdu, alhamdu, alhamdu. Tapi apa? Alhamdu, alhamdu. Jangan alhamdu. Enggak ada aliran. Jangan juga yang an'amta, jangan an'amta, an'amta. Jadi seperti ada tapi apa? Alirkan saja itu suaranya. Alir tapi apa? Setengah daripada rakhawah. An'amta, an'amta. Lihat. An'amta, coba. An'amta. Yang salah gimana? An'amta. An'amta, an'amta, an'amta. Terputus. An'amta. Tapi apa? An'amta. Nunnya alirkan suaranya. Nunnya alirkan juga. An'amta. Kemudian yang berikutnya. A'ma. A'ma. Ya, mana yang kita bahas di sini di kata a'ma ini? Mainnya dia dikatakan syiddah tidak, dikatakan rakhawah juga tidak. Fidqah, fidqah. Ayo baca. Itu tipis ya, rohnya ditipiskan. Afwan. Di sini lihat dia tidak baca tipis karena setelah ro sukun di situ ada fathah, maka dibaca tebal. Firqah. Firqah. Ya. Coba saya mau lihat Pak Muhammad Ridwan. Apa Ustaz yang mana tadi ya? Anak sempat suaranya keputus tadi. Yang firqah. Firqah. Rohnya dibaca tebal. Karena setelahnya ada huruf isti'la yang berharokat fathah. Berarti firqah. Khalqu. Latihan membaca huruf yang bersifat syiddah, rakhawah, dan tawassul. Ikuti yang syiddah dulu. Yu'min. Yujzi. Ya. Yaqra. Yarzuqu. Lil insan. Min dunik. Yuhsinun. Yazlam atau yazlam. Yukhrijakum.
Iya. Ini latihan membaca huruf yang bersifat syiddah, rakhwah, dan tawassut. Kalau yuhsinun, apa yang bisa kita ambil di sini? Rohowa. Apa? Wah. Ya, rakhwah. Ha. Isti'la. Isti'la berarti tinggi ya. Nah, isti'la secara bahasa itu tinggi atau terangkat. Berarti kalau isti'la itu dari kata ista'la, yasta'li, isti'la, musta'lin. Musta'lin. Taib, dari kata ala, tinggi. Secara istilah, irtifa'i atau irtifa'u aqsal lisan 'inda an-nutqi bil harf ila al-hanakil a'la. Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Jadi aqsal lisan itu pangkal lidahnya. Irtifa terangkatnya. Dari kata irtafa'a yartafi'u, irtifa' terangkatnya lidah yang pangkal, ya. Ketika pengucapan huruf jelas ini huruf istilah ke langit-langit atas, al-hanakil a'la, langit-langit atas. Ya. Lihat. Khussa, huruf-hurufnya nih. Khussa, dhaghtin, qil. Kha, kha, kha. Khi, 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 khu, khu. Akh, akh. Sad, so, so. So, lihat, dari tebelnya di dalam mulut. So, so, so. Jadi jangan so, mulutnya monyong, jangan so, tapi apa? So, so, so. Kemudian huruf dot. Bo, itu terangkat juga itu. Ucapin dot, pangkal lidahnya terangkat. Do. Lain juga. Rain. Oh. Rasakan. Antum rasakan lidah yang pangkal itu paling belakang itu terangkat. Baik. Hanya itu. Huruf yang memiliki sifat isti'la itu hanya itu. Khussa, dhaghtin, qil. Tingkatan isti'la. Sebagian ulama tajwid menjelaskan bahwa tingkatan istilah ada 5. Ya, fathah dan tanya alif, khosyi'in, ya kho itu ya, apa namanya, tingkatan istilah itu yang pertama itu. Katakan. Yang kedua, hanya fathah saja tanpa diikuti alif. Kalau ini kan kho diikuti alif ya, jadi panjang kho ya kan. Nah, kalau tingkat yang kedua, wal khasyi'ah, hanya fathah saja, tidak diikuti alif. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan istilah yang kedua ini. Yang ketiga dhammah.
duribat wa duribat wa duribat. Wa qulibat. Iya. Yang mana nih yang berikutnya adalah yatlubuhu. Yaqlubuhu. Yatlubuhu Yaqlubuhu. basir. Basir. Ya, baik. Catatan untuk huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la semuanya dibaca tebal. Ingat, kullu musta'la mufakhama. Setiap huruf yang memiliki sifat isti'la, maka mufakhama dibaca tebal. Baik tatkala berharokat sukun, fathah, dhammah, dan kasroh, meskipun berbeda-beda tingkat ketebalannya, beda-beda tingkat tebalnya itu. Dan ada yang paling penting untuk diperhatikan ketika melafalkan huruf-huruf isti'la ya. Jangan dengan memonyongkan bibir, jangan pernah baca huruf isti'la dimonyongin bibirnya ya, jangan, salah. Ketika disebut harokat fathah ataupun kasroh, karena untuk menebalkan huruf isti'la adalah dengan mengangkat pangkal lidah, bukan memonyongkan bibir. Sebagaimana kaidah mengatakan at-tafkhimu fid dakhili wa laysa fil kharij. Ya, at-tafkhim kadar tebalnya. Jadi huruf isti'la itu semuanya tebal. Kadar tebalnya itu fid dakhil, di dalam. Maksudnya di dalam apa? Di dalam mulut. Wa laysa fil kharij, bukan di luar. Kalau luar maka jadi monyong. Kho. Tapi Pak, kho. Istilah namanya istifal. Ya, kalau isti'ala itu kan angkat, kalau lawannya istifal itu terhampar, merendah, menurun. Itu istifal. Secara istilah, rendahnya pangkal lidah dari langit-langit ya saat mengucapkan huruf tersebut. Baik. Isti'la. Coba isti'la kita palakan ya. Khussa balqin itu istilah ya. Ulangin. Khussa balqin qil. Ya, istifal berarti selain itu ya. Istifal berarti selain itu. Berarti berapa? Karena istilah itu ada 7, maka yang ininya 21 atau 22. Baik. Sini sama ya. Catatan penting. Wajib untuk membaca semua huruf istifal dengan bacaan tipis. Kecuali alif layyinah, alif di akhir kalimat. Lam dan ro, karena huruf tersebut kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis, tergantung pada keadaannya. Hati-hati dalam mengucapkan atau membaca huruf istifal, terutama ketika bergandengan dengan huruf isti'la. Karena sering sekali ya didapati seorang qari membaca huruf istifal dengan tebal karena terpengaruh dengan huruf isti'la yang berada sebelumnya atau sesudahnya. Contoh ya. Contoh. Mim. Sifatnya istifal apa isti'la? Dari kata mukhlisa. Nah itu mim isti'la apa istifal? Istifal.
Istifal. Berarti tebal apa tipis? Tipis. Nah, berarti mu. Lihat. Mu. Liso. Yang kho. Tebal tipis. Tebal. Kenapa? Istilah. Masuk istilah. Karena dia punya istilah. Berarti mu-nya tipis, kho-nya tebal. Mukh. Mukh. Jadi jangan menebalkan mim, jangan mu. Ya, tapi ma mi mu. Mukh. Kho. Tebal. Mukhlisa. Liso. Hutama. Utama. Hutama. Utama. Yudlilillah. Nah, kalau iya-nya tebal tipis. Tipis. Dotnya Tebal. itu lillah. Coba. Ini kesalahan yang kadang terjadi. Lilillah jadi qalqalah. Lilillah. Jangan jadi qalqalah ya. Benar. Tapi yang betul gimana? Lillah. Ya. Lilillah. Ada taslimun. Nah, ini taknya tipis, kho-nya tebal. Tanya tipis. Jangan to, tapi taslimun. Taslimun. Sip. Berarti berapa huruf, Pak? Berapa sifat yang kita pelajari? Amas atau jahar. Terus? Syiddah atau rokhawah. Ada tawasul. Terus? Istifal, isti'la. Selanjutnya? Nah, saya ulangi. Pak Widi Rahmat ada nggak Pak Widi Rahmat? Pak Widi Rahmat ada? Pak Muhammad Irfan. Sebutkan Pak sifat yang telah kita pelajari. 1. Amas zahar. Iya. 2. Syiddah. Rokhawah ya. Pertengahannya. Isti'ala. Istifal. Apa? Istifal. Ulangi. Isti'ala. Istifal. Iya. Barakallahu fiik. Ya. Lihat. Ya, tadi untuk sifat-sifatnya mudah dipahami, Pak? Insyaallah. Salah satu
Afwan, Ya. Ustaz. Mm-mm. Mungkin terlalu banyak, Ustaz. Betul banyak ya, Afan. Ya, Ya. cukup. Iya, nggak bingung, Ustaz. Mm-mm. Ya, paling udah ininya itbaq invita insyaallah pertemuan akan datang. Nah, yang tadi aja ya, yang tadi kesimpulannya Pak, yang kesimpulannya nih ya, sifat yang sudah kita bahas, 1, hames lawannya Jahar. jahar. 2, syiddah lawannya. Wah. 3, Tawassut. Isti'ala. Istifal. isti'la lawannya. Istifal. Ya, coba ulangi Pak, bareng-bareng. Sifat yang sudah kita pelajari, 1, Hamas Lawannya zahar. Jahar. 2, Jahar. Iddah lawannya Iddah lawan rokhawah. rokhawah. Dan tengahnya 3, Isti'ala dan istifal. Istifal. iya. Yang memiliki sifat pertengahan, Tawasul. iya, tawassut. Ya, saya rasa saya ulangi ya. Pak Amir Budiman. Ya, Ustaz. Pak Amir, apa pengertian hamas? Maksudnya yang Bapak pahami dari hamas itu seperti apa? Mengalir nafasnya. Iya. Contohnya huruf apa? Huruf sin. Bisa datangkan contohnya seperti apa? Satu kata saja. Atau Bismillah. ya, bismillah, ya itu ya. Baik. Lawannya apa Pak hamas itu? Lawannya jahar. Lawannya jahar. Baik. Selanjutnya. Barakallahu fiik Pak. Yang kedua Pak Dwi. Ya, Pak Dwi. Amstad. Sifat yang kedua yang kita pelajari, sifat yang memiliki lawan ya, yaitu syiddah. Apa sih yang Bapak pahami dari sifat syiddah ini seperti apa? Seperti apa Pak syiddah? Kuat. Ya, kuat. Yang Bapak pahami seperti apa? Kalau ada sifat syiddah itu berarti apa yang harus Bapak baca seperti apa syiddah itu? Tertahannya aliran suara. Tertahannya aliran suara. Contohnya satu saja. Datangkan contoh satu saja. Qul huwallahu ahad. 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 Nah, jangan ditahan. Jangan ahad. Tapi ahad. Ahad. Ya, nggak usah ditahan ya dalnya ya. Ahad. Ahad. Nah, itu. Itu syiddah tuh di situ. Dikatakan syiddah itu karena terputusnya atau tertahannya Suara. Lawannya dari syiddah apa Pak Dwi? Rokhawah. Nah, berarti rokhawah itu apa? Rokhawah itu suara yang mengalir. Suaranya. Ya, suara yang mengalir. Udah benar. Suara yang mengalir. Sahih. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Hasbi. Ada Pak Hasbi? Pak Hasbi nggak ada. Selanjutnya Pak Muhammad Pak Muhammad Insan udah belum? Belum, Ustaz. Hah? Terputus-putus nih. Belum, Ustaz. Baik. Silakan Pak baca Pak. Maaf tadi. Pak Muhammad Insan ya? Suaranya Pak Muhammad Insan, sinyalnya kali ya? Sinyalnya. Baik, selanjutnya saya panggil. Hah?
Pak Afrizal Tanjung, ada? Pak Triyono? Pak Triyono? Pak Sigit Prastio? Halo, tes. Ada suara nggak? Ada Ustaz. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, Ustaz mau bertanya. Iya, dengan siapa, Pak? Muhammad Insan, Ustaz. Ya, Pak Muhammad Insan. Tadi kenapa sinyalnya, Pak? Putus-putus kayaknya, Pak. Putus-putus ya. Sinyal ya, Pak? Iya, iya, Ustaz. Tanya, Pak, silakan, Pak. Mau tanya ini, jadi itu satu huruf itu, Ustaz, apa dia bisa memiliki beberapa sifat, Ustaz? Memiliki beberapa sifat. Kan udah kita jelaskan. Jadi satu huruf itu punya banyak sifat. Minimal itu 5, Pak. Sudah kan? Sudah kita jelaskan? Satu huruf. Satu huruf itu minimal punya 5 sifat. Iya. Iya. Cukup, Pak? Ya. Wah, yang lain ada? Ya, cukup. Ya, alhamdulillah. Sudah larut malam. Afwan, insya Allah pertemuan yang akan datang untuk prakteknya. Kita saat ini fokus pada pembahasan sifat huruf sehingga tidak cukup untuk tatbik atau untuk praktek ya. Terima kasih. Saya ucapkan aqulu lakum jazakumullahu khairan atamal jaza ala husni ihtimamikum. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah balas ya kesungguhan kalian semuanya, kesungguhan kita sekalian atas perhatiannya, sudah mau mendengarkan, sudah mau memperhatikan, sudah mau memahami, sudah mau menghafal, sudah mau meluangkan waktu ya. Dan bagi ikhwah, teman-teman yang tidak sempat untuk bergabung pada kesempatan malam hari ini, diharapkan untuk menyimak ya rekamannya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadzal qadar, la'alla hadzal qadar kifayatan lana. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallahu khairan.